Seorang perempuan dibacok seorang laki-laki dan dia nyaris kehilangan nyawanya. Tapi di internet yang dibully, yang diserang, bukan pelakunya, malah korbannya yang diserang. Orang-orang bilang ini salah ceweknya sendiri. Orang bilang ceweknya mempermainkan lelaki. Dia bilang ceweknya pemain, orang bilang ceweknya friendly. Tapi sejak kapan dibacok menjadi hukuman karena masalah percintaan? Kasus Rehan dan Farah ini sebenarnya sangat jelas. Seorang perempuan yang menjadi korban pembacokan. Tapi yang terjadi di media sosial justru banyak orang yang malah gagal fokus pada inti permasalahannya. Mereka tidak membahas kekerasan yang terjadi, mereka justru malah sibuk membahas kehidupan pribadi Farah. Coba lihat komen-komen di internet. Banyak yang bilang Farah mempermainkan Rehan, cewek kayak gitu wajar kena masalah. Padahal mau Farah cewek friendly, mau Farah itu main, mau dia deket sama siapa aja, itu semua urusan pribadinya, itu semua bukan urusan publik. Dan yang pasti, itu tidak bisa menjadi alasan Rehan untuk melakukan kekerasan. Masalah percintaan, sakit hati, ditolak, itu semua adalah drama pribadi yang hampir setiap hari terjadi di dunia ini. Tapi membacok seseorang, itu sudah termasuk tindakan kriminal. Kasus seperti ini sering terjadi ketika ada korban, orang malah bertanya, dia pakai baju apa? Dia dekat sama siapa? Dan dia pernah ngapain aja? Seolah-olah mereka mencari alasan untuk berkata bahwa Farah layak diperlakukan seperti itu. Padahal ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya. Karena tanpa sadar, kita sedang memindahkan kesalahan dari pelaku ke korban. Rehan pelakunya yang melakukan kekerasan, tapi yang dihakimi justru Farah yang menjadi korban. Yang perlu kita ingat adalah bahwa masalah utama dari kasus ini bukan masalah percintaan. Masalah utamanya adalah kekerasan dan kontrol emosi. Rehan merasa sakit hati, ditolak, dipermainkan, dan dia memilih menyelesaikannya dengan senjata tajam. Ini menunjukkan bahwa Rehan punya masalah serius dalam mengelola emosi. Karena kalau Rehan sehat secara mental, gak mungkin cuma gara-gara masalah percintaan dia tega membacok Farah. Yang paling miris di kasus ini adalah hilangnya empati. Bayangkan menjadi Farah, dia sudah menjadi korban kekerasan. Tapi setelah itu dia masih harus membaca komentar-komentar yang menyalahkannya. Kita nggak boleh menghakimi kasus ini dengan masalah pribadi Farah dan Rehan. Kita boleh tidak setuju dengan cara orang menjalani hubungan. Tapi apapun itu drama percintaan Farah dan Rehan, kekerasan tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak peduli seberapa rumit hubungan mereka, tidak peduli seberapa sakit hati yang dirasakan Rehan, korban tetaplah korban dan pelaku tetaplah pelaku. Kalau kita mulai membenarkan kekerasan hanya karena drama percintaan, itu artinya kita sedang membuka pintu untuk tragedi yang lebih besar. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan kalau kamu suka konten-konten kayak gini, jangan lupa untuk subscribe atau follow akun ini.